Saya Gary, saya akan mempresentasikan tentang keberhasilan perusahaan IKEA dalam melakukan inovasi. Product life cycle yang pertama, kehidupan kedua untuk perabotan. Pelanggan akan dapat membawa furnitur lama mereka untuk ditukar dengan voucher toko. Pelanggan dapat menggunakan voucher toko untuk produk baru IKEA, sementara produk lama mereka akan dijual atau didaur ulang. Yang kedua, mesin penjual otomatis terbalik. Ini dapat diilustrasikan seperti jika Anda memasukkan buah lampu neon kompak, Anda mendapatkan voucher untuk kopi, namun pemberian insentif kepada masyarakat bukanlah tujuan utama program ini. Banyak konsumen hanya tidak memiliki akses untuk membuang sampah mereka, barang-barang lainnya termasuk baterai dan kasur. Yang ketiga, bagian cetak 3D untuk mengatasi masalah pembuangan produk mereka. Karena masalah kecil, IKEA mendorong pelanggan mereka dengan merawat produk asli dengan baik dan membuatnya menjadi lebih mudah. Untuk memperbaiki produk saat rusak di masa depan, IKEA berharap untuk dapat menggunakan produk berteknologi percetakan 3D untuk membuat bagian tambahan lebih mudah diakses. Kemunculan perusahaan IKEA diawali operasi IKEA sekitar awal tahun 1940. Ingvar mencoba menjual segalanya, bahkan dia pernah memesan 500 pena dari Paris karena saat itu pena diminati masyarakat. Mengambil pinjaman sebesar 500 SEK di bank distrik saat itu sekitar $63 menurut Kamprad. Ini adalah pinjaman pertama dan terakhir yang ia ambil dalam hidupnya. Ingvar Kamprad mendaftarkan perusahaannya pada tahun 1948. IKEA yang merupakan kepanjangan dari I untuk Ingvar, K untuk Kamprad, E untuk Tarit, nama peternakan keluarganya, dan A untuk Agunarit. Guimas Fabriker dari Alfresta merupakan pesaing utama Ingvar. Mereka telah lama menjual furnitur di Kaknuit. Dia melihat iklannya di koran pertanian dan juga memutuskan untuk mencoba bisnis. Jadi penjualan fitur yang ia mulai secara kebetulan dan semata-mata untuk mengalahkan pesaing. Pada tahun yang sama, IKEA memperkenalkan perabot modern penuh gaya pada rangkaian produknya. Guimas Fabriker dari Alfresta bukan next. Kemajuan IKEA, Ingvar menemukan produsen untuk membeli furnitur dan dia melakukan persetujuan dengan produsen pelapis yang bagus. Kisaran tokonya diisi dengan meja kopi dan meja tanpa sandaran tangan. Kursi itu bernama Root. Sejak itu, setiap barang di toko memiliki namanya sendiri. Nama-nama itu diciptakan oleh Ingvar karena ketidakmampuannya untuk mengingat item numerik. Pada 1951, IKEA mulai menyebarkan buklet di antara para pelanggannya disebut berita IKEA. Buklet ini menjadi prototipe katalog IKEA modern. Bisnis Ingvar ditargetkan pada pelanggan dengan pendapatan menengah dan rendah. Untuk itu, ia memesan furnitur murah di pabrik-pabrik furnitur lokal. Pada tahun 50-an, Ingvar membeli sebuah pabrik kecil tua di Swedia yang memungkinkannya melakukan aliran produksi bahkan furnitur yang lebih murah untuk tokonya. Showroom furnitur IKEA pertama dibuka pada tahun 1953 di Swedia. Pelanggan dapat melihat dan menyentuh perabot rumah IKEA sebelum membelinya. 5 tahun kemudian, toko itu dipugar dan dibuka kembali. Toko seluas 6.700 meter persegi itu kurang lebih mirip dengan yang kita lihat hari ini di bawah nama besar IKEA. Tahun 1956, perabot yang dirangkai sendiri sejak ini menjadi bagian dari konsep IKEA. Paket-paket berbentuk datar mengurangi biaya transportasi maupun kerugian, artinya harga lebih murah bagi pelanggan IKEA. Kejayaan IKEA pada tahun 1965, toko Kungens Kurva IKEA seluas 31.000 meter persegi dibuka di dekat Stockholm. Ingvar melakukan banyak meningkatkan secara kreatif dalam membuka toko barunya ini. Ingvar menemukan formula baru dalam menjalankan produknya, yaitu membuat gudang swalayan. Ini merupakan hal yang tepat dibutuhkan oleh klien modern. Bukan lagi rak-rak, namun Ingvar memanjakan produknya dalam bentuk set-set kamar. Hingga sekarang, setiap toko furnitur IKEA adalah semacam ruang pamer, di mana dipamerkan tidak hanya sofa dan lemari,
Tapi hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari mulai dari tapak meja, gorden, spray, anduk, lilin, dan demikian pengunjung dapat melihat 10 kamar anak-anak berturut-turut. Dan kemudian 25 ruang makan atau ruang tamu dan sebagainya. Dan membayangkan tampilan furnitur tertentu di interiornya, pengunjung bisa lebih mudah memilih yang dia mau beli. Mengapa IKEA mengalami keberhasilan? IKEA saat ini berkat penerapan beberapa prinsip psikologi. Berikut trik psikologi yang berhasil dilakukan IKEA. Satu, efek IKEA. IKEA menyediakan berbagai produk furnitur yang bisa dirakit sendiri oleh para pembeli. Ini dibuktikan oleh adanya penelitian yang dilakukan Michael Norton serta Ariely dari Harvard School Business. Ditemukan bahwa pelanggan lebih tertarik membeli furnitur yang sebelum dirakit. Yang kedua, efek pilihan berlebih. Prinsip ini menyatakan bahwa meskipun beberapa pilihan bisa jadi lebih bagus, namun terlalu banyak pilihan akan membuat pelanggan kewalahan, justru menurunkan angka penjualan. Sementara itu, sebagian besar furnitur IKEA hadir dan berbagai warna dan ukuran yang terbatas. Dari segi bisnis dan produknya yang terbatas, sangat efisien dan menekankan biaya produksi. Sedangkan bagi pelanggan, membatasi pilihan membuat mereka lebih cenderung membeli karena semuanya terlihat lebih sederhana. Yang ketiga, kelangkaan efek ini dikemukakan oleh Profesor Robert Cialdini dalam bukunya Influence. Robert menyatakan bahwa manusia menempatkan nilai yang lebih tinggi pada barang-barang yang langka karena desain toko IKEA menggunakan sistem lalu lintas satu arah. Ini menciptakan perasaan kelangkaan. Desain toko ini justru memaksa pelanggan untuk memasukkan barang apapun yang menarik perhatian mereka ke dalam keranjang belanja. Yang keempat, efek keengganan untuk melepaskan atau endowment efek. Endowment efek ini menggambarkan bahwa seseorang dapat memberikan penilaian yang lebih tinggi pada barang-barang yang mereka miliki atau yang ingin mereka beli. Kepemilikan atau niat untuk memiliki menciptakan ikatan emosional yang tidak ingin dipatahkan oleh orang lain. Efek inilah yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan IKEA. Efek priming atau priming efek dalam psikologi. Priming merupakan efek yang bersifat pasif atau halus, dan orang tidak menyadari hal itu terjadi dalam otak. Efek ini dapat diaktifkan dengan hampir semua jenis stimulus, mulai dari gambar, kata-kata, bau, cahaya, suara, dan lain-lain. Efek ini berhasil diciptakan IKEA melalui hadirnya IKEA Food yang berdampingan dengan toko furnitur mereka. Sepertinya makanan IKEA tidak berpengaruh pada penjualan furnitur mereka. 5 Discovering Skill perusahaan IKEA. Kemampuan bertanya atau mempertanyakan sesuatu. Para inovator seringkali mempertanyakan apa saja. Bahkan sudah menjadi common wisdom untuk dapat bertanya secara efektif. Para wirausahawan yang inovatif dapat bertanya kenapa tidak dan bagaimana jika. Observasi eksekutif yang inovatif seringkali memaparkan ide bisnis yang tidak biasa dengan mengobservasi suatu fenomena secara detail. Dan mengobservasi perusahaan IKEA mengamati keadaan konsumen untuk bisa mendapatkan ide untuk bisnisnya. Salah satu hasilnya menggunakan trik psikologi untuk menajai dunia furnitur. Kemampuan bereksperimen IKEA yang inovatif seringkali mencoba ide-ide baru dengan menciptakan ruangan sebagai pameran. Kekuatan jaringan atau networking perusahaan IKEA menemukan inovasi baru furnitur yang akan mendatangi sehingga IKEA bekerja sama dengan studio kreatif. Kemampuan berasosiasi ini adalah kemampuan untuk menghubung-hubungkan antara satu pertanyaan dan pertanyaan lainnya, satu masalah dan masalah lainnya, atau satu ide dan yang lainnya. Seperti inovasi perusahaan IKEA yang akan membuat hal baru di era selanjutnya, namun pasti akan terhubung dengan yang lain meski tidak berhubungan. Inovasi IKEA di masa yang akan datang dapat mengembangkan furnitur cerdas pada barang-barang furniturnya. Furnitur cerdas ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemilik untuk melakukan sejumlah pembaruan untuk memperpanjang masa pakai mereka. Menggunakan sistem AI dalam furnitur cerdas, aplikasi ini dapat memindai furnitur lawas dan memberikan rekomendasi aksesoris tambahan untuk menciptakan furnitur baru yang lebih relevan untuk pemiliknya. Menambahkan program perpanjangan usia pemakaian furnitur di rumah pada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Caranya bisa dengan melakukan refinishing furnitur lama agar terlihat lebih cantik dan apik. Selain itu, melakukan alih fungsi furnitur
guna memberdayakan furnitur lama untuk keperluan lain yang baru dan berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.